janji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan, aku pun
Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam sharing kehidupan kesempatan ini. Dan saya ingin menyampaikan satu tema kepada kita semua dengan judul Jangan Salah Pilih. Terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Saudara, ini adalah sebuah kisah tentang sebuah keluarga burung. Dikisahkan bahwa si induk burung meneteskan beberapa telur dan menjadi burung-burung yang indah dan sehat. Si induk burung pun sangat bahagia dan merawat semua anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari dan bulan berganti bulan. Burung-burung kecil ini pun mulai bergerak dengan lincah. Mereka mulai belajar mengembangkan sayap mereka dan belajar untuk mencari makan dengan paruh mereka. Mereka matuk makanan. Dari beberapa burung yang ada, tampaklah ada seekor burung yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Burung ini tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudaranya belajar terbang, yang burung satu ini memilih diam di sarang. Dan dia berpikir, daripada saya belajar terbang, jatuh, dan capek, yang penting saya diam di sarang. Ketika saudaranya berjalan mencari makan, ia memilih berdiam di sarang dan menantikan belas kasihan dari saudara-saudaranya. Nah, saat sang induknya atau mamah dari burung ini menjadi tua dan tidak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi mereka, mencari makan buat anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Anak burung yang satu ini tadi. Seringkali ia melihat saudara-saudaranya terbang tinggi di awan. Sementara dia harus tetap berada di tempat yang rendah, di dahan pohon yang rendah. Ketika dia melihat saudaranya berpindah dari dahan ke dahan yang tinggi, dia merasa iri. Karena dia hanya bisa puas di dahan yang rendah. Dalam kesedihannya, dia menghampiri sang mamah yang sudah tua, yang lanjut usianya. Dan dia berkata begini, "Mah, aku sedih, Mah. Kenapa ya aku gak bisa terbang seperti saudara-saudaraku? Mereka terbang di tempat-tempat yang tinggi. Mereka bermain di dahan-dahan yang tinggi. Sedangkan aku hanya bisa berada di dahan yang rendah dan berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain yang rendah juga." Mendengar keluh kesah sang anak burung, si induk burungnya menjadi sedih, saudara, dan mengeluarkan air mata. Lalu dia berkata kepada anaknya, "Nak, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna, sama seperti saudara-saudaramu yang lain. Tapi engkau lebih memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil, dan kamu gak bisa terbang." Demikianlah kisahnya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Apapun pilihan yang kita buat, pilihan itu akan menentukan masa depan kita. Entah masa depan yang gilang gemilang atau masa depan yang suram. Tuhan telah memberikan kita kehendak untuk memilih. Dan selanjutnya
pilihan itu ada di tangan kita. Nah, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Karena itu, janganlah salah memilih. Nah, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 dan 20 ini merupakan bagian dari pidato perpisahan Musa di akhir perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Peringatannya kepada mereka. Karena sebentar lagi, bangsa yang tadinya adalah budak akan segera menjadi bangsa yang merdeka dan punya negara. Mereka akan memasuki babak baru dalam hidup mereka yang berisi tentang kemajuan dan kemajuan. Mereka akan membangun rumah di sana, mereka akan membuat pertanian dan juga peternakan. Mereka akan mempunyai pemerintahan sendiri dan punya angkatan bersenjata. Mereka akan mengembangkan niaga dan otomatis tingkat kehidupan mereka pun juga akan naik. Mereka akan menjadi berhasil dan makmur. Itulah prospek yang Musa lihat sebelum bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Tapi Musa juga sadar bahwa keberhasilan dan kemakmuran yang akan mereka capai nanti ketika di tanah perjanjian itu juga memiliki akibat sampingan. Ada kemungkinan bahwa bangsa itu akan mendewakan keberhasilan dan kemakmuran mereka. Dan mereka tergoda untuk mengabdi kepada ilah-ilah lain di bangsa Kanaan, di daerah Kanaan yang mereka rebut, sehingga mereka tidak lagi hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya di akhir perjalanan 40 tahun itu Musa mengingatkan mereka, karena Musa tahu orang-orang yang ada di bangsa itu, tahu karakter-karakter mereka. Musa ingatkan mereka, hari ini kuperhadapkan kepada kalian, supaya kalian memilih untuk mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Nah, itu kira-kira gambaran dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau mau jujur, keseharian hidup kita juga seringkali diperhadapkan dengan persimpangan jalan. Kita harus memilih. Dan pada waktu kita dihadapkan dengan persimpangan jalan antara pilihan, di antara dua pilihan, maka ingatlah begini. Ingat tujuan hidup saudara. Tujuan hidup utama kita adalah untuk memuliakan Allah melalui semua tindakan kita dan menghindari semua hal yang menjauhkan kita daripadanya. Saya kasih dua contoh. Ketika kita berada di persimpangan jalan dan pilihan kita yang akhirnya kita pilih itu, apakah mendekatkan kita dengan Tuhan atau justru menjauhkan kita dari Tuhan? Oke, dua contoh pilihan. Yang pertama adalah dalam konteks pekerjaan atau kita mengejar karir. Sebagai orang Kristen, kita wajib untuk kerja, menafkahi diri kita sendiri, dan juga kalau yang sudah berumah tangga ya harus menafkahi keluarganya. Alkitab mengatakan jika seorang tidak memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangganya, maka ia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara bisa baca dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Jadi pekerjaan itu penting. Tapi kalau saudara nggak waspada, nggak hati-hati, maka pekerjaan itu juga bisa menjauhkan saudara dari Tuhan. Lah kok bisa? Ya bisa lah. Kenyataannya kan banyak yang seperti itu. Misalnya begini, katakanlah saudara sedang mencari pekerjaan. Dan tempat di mana saudara tinggal adalah tempat di mana lapangan pekerjaannya sedikit. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu sedikit. Lalu saudara akhirnya mendapatkan kerja. Saudara atau mungkin saudara ditawarkan pekerjaan. Nah, pertanyaan begini. Bagaimana kalau pekerjaan yang sudah dapatkan atau ditawarkan kepada saudara itu ternyata bertentangan dengan
ajaran Alkitab atau bertentangan dengan nilai-nilai firman Allah. Bagaimana jika pekerjaan itu akhirnya menyita waktu saudara untuk beribadah atau mengganggu kehidupan quality time saudara bersama dengan keluarga karena tempat pekerjaannya yang jauh atau mungkin karena jam kerja yang panjang. Apakah saudara akan tetap menerima pekerjaan itu atau enggak? Atau mungkin saudara berpikir gini, ya terimalah daripada nganggur. Nah, ini yang saya katakan. Jangan sampai kita salah pilih. Pekerjaan memang penting. Tapi kalau kita sampai salah pilih, akhirnya kita mengorbankan Tuhan, persekutuan kita, ibadah kita. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai pekerjaan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Karena itu saran saya, tetapkan dulu tujuan saudara untuk bekerja dalam hal bekerja. Coba pikirkan, apa yang ingin saudara capai dalam pekerjaan saudara? Jika saudara memandang bahwa pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi keluarga, supaya dengan demikian saudara bisa melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan itu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau saudara kehilangan pekerjaan, Tuhan nggak akan tinggal diam. Pasti Tuhan bela. Karena Tuhan tahu bagaimana melepaskan orang-orang yang memiliki pengabdian yang saleh ketika mereka berada dalam cobaan. Tuhan pasti akan bela. Tapi kalau saudara kerja hanya untuk cari supaya bisa kaya, bisa punya pengaruh yang besar, bisa dihormati, dipuja-puji orang, mendapatkan banyak likes di media sosial, karena saudara posting foto-foto dan cuplikan-cuplikan video gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang terkesan diberkati, maka saudara harus ingat bahwa tidak ada kesuksesan yang gratis. Kalau yang saudara kejar hal-hal yang saya katakan tadi, maka pasti ada hal lain yang saudara korbankan. Pasti. Entah yang saudara korbankan itu keluarga, atau juga persahabatan dengan orang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan besar saudara mengorbankan hubungan saudara dengan Tuhan. Mengorbankan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu saat teduh, waktu-waktu doa, waktu-waktu baca Alkitab, pasti akan dikorbankan. Kalau tujuan saudara kerja hanya untuk mencari kesenangan, kekayaan, dan semua yang dicari oleh orang-orang yang gak kenal Tuhan, pasti akan ada yang dikorbankan, pasti. Nah, contoh yang kedua adalah rekreasi dan hiburan. Saya yakin Tuhan tuh gak anti dengan kesenangan. Tuhan gak anti dengan kesenangan. Bahkan Alkitab juga tidak mengatakan bahwa rekreasi dan hiburan itu hanya buang-buang waktu. Enggak. Kalau saudara baca dalam surat Timotius pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa latihan tubuh juga ada manfaatnya. Latihan tubuh fisik, latihan tubuh secara jasmani itu ada manfaatnya. Bahkan kitab Pengkhotbah mengatakan ada waktu bagi kita untuk tertawa, ada waktu bagi kita untuk menari. Jadi Alkitab gak melarang, Alkitab gak anti dengan kesenangan. Tapi kalau saudara gak waspada, yang namanya rekreasi, hiburan, healing, dan sebagainya, itu juga bisa menjauhkan saudara dari Tuhan loh. Kenapa? Karena dari hal-hal itu muncul dua hal ini. Yang pertama, jenis hiburan yang kita pilih. Yang kedua, waktu yang kita habiskan untuk hiburan tersebut. Nah, kebanyakan hiburan yang ada itu sangat mengagung-agungkan apa yang Tuhan benci. Saya ulangi, kebanyakan hiburan yang ada sangat mengagung-agungkan apa yang Tuhan benci. Misalnya, hiburan yang mengandung kekerasan, spiritisme, kemudian seks bebas, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam hubungannya dengan hiburan, atau dalam hubungannya dengan kesenangan, dalam hubungannya dengan rekreasi,
Saudara perlu tanya begini dalam hidup saudara. Apakah hiburan ini memiliki pengaruh positif atau negatif bagi saya? Apakah hiburan ini mempromosikan kekerasan, persaingan yang kotor, dan sebagainya? Apakah hiburan dan kesenangan ini menguras kantong saya? Apakah rekreasi atau hiburan ini menimbulkan keinginan-keinginan untuk berbuat jahat, menjadi batu sandungan buat orang lain, dan sebagainya? Coba tanyakan diri saudara. Dan kemudian pertimbangkanlah juga jumlah waktu yang saudara habiskan untuk menikmati rekreasi dan hiburan itu. Apakah saudara banyak menghabiskan waktu untuk mengisi hal-hal yang menyenangkan saudara, waktu-waktu hiburan, waktu-waktu rekreasi, dibanding dengan waktu-waktu untuk beribadah, saat teduh, baca firman, berdoa kepada Tuhan? Nah, itulah yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk memilih apa yang benar. Bertekadlah untuk tidak membiarkan apapun menjauhkan saudara dari Tuhan. Jangan salah pilih. Kalau Musa memperhadapkan orang umat Israel dengan pilihan untuk tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi memilih Tuhan, maka hari ini saya juga memperhadapkan saudara dengan pilihan. Pekerjaan yes, karir yes, tapi jangan sampai hal itu menjauhkan saudara dari Tuhan. Sekolah, studi, kuliah, yes. Tapi jangan sampai hal itu menjauhkan saudara dari Tuhan. Hiburan, rekreasi, healing, yes. Tapi jangan sampai salah pilih dan itu menjauhkan saudara dari Tuhan. Jangan salah pilih. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sharing kehidupan ini. Kami tahu bahwa setiap hari kami selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Meskipun pilihan-pilihan itu merupakan pilihan yang sehari-hari menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tapi lewat firman-Mu kesempatan ini kami diingatkan untuk tidak lagi salah memilih. Kami mau belajar untuk memilih mengutamakan Tuhan dibanding dengan kehidupan yang kami anggap bahwa ini hal yang penting untuk menopang kehidupan kami. Ini hal yang penting untuk membuat kami bisa refreshing kembali, bisa segar kembali. Tuhan, terima kasih. Ingatkan setiap kami bahwa ada banyak pilihan-pilihan yang akhirnya membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi saat ini, kesempatan ini kami mau memilih untuk sekalipun kami bekerja, sekalipun kami memilih, sekalipun kami melakukan hal-hal yang menjadi hiburan buat kami. Kami mau mengutamakan Tuhan di dalamnya. Kami mau lebih memilih untuk mendekat kepada Tuhan ketimbang hal-hal tersebut menjauhkan kami dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan sharing kehidupan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.